Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma. Saya dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya dari kelas reguler 1B. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang tema bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Di sini juga saya mengambil judul peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang penting bagi negara dalam pemersatu bangsa di Indonesia. Nah, selamat menyaksikan teman-teman. Peran bahasa Indonesia sangat penting untuk sesama manusia. Bahasa sangat penting dipelajari dan dikuasai, terutama untuk kalangan anak muda. Sampai saat ini, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional yang masih dipergunakan secara aktif pada interaksi sehari-hari. Meskipun terdapat bahasa asing untuk kita pelajari, akan tetapi kita tidak bisa melupakan bahasa Indonesia itu sendiri. Maka itu, bahasa berperan penting pada identitas negara Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, citra pikiran dan kepribadian yang bermakna dalam bahasa. Berkaitan dengan etika bahasa, hal yang penting yang harus kita perhatikan dalam etika berbahasa yaitu penggunaan bahasa yang baik mau secara lisan maupun tulisan. Contohnya, dalam penggunaan bahasa Inggris atau bahasa daerah yang kemudian orang-orang menamakan sebagai bahasa gaul. Nah, ada juga tuh bahasa daerahnya itu dalam bahasa Betawi, yang dimana bahasa saya, aku menjadi bahasa lo, gue. Nah, bahasa Indonesia juga terbentuk dalam bahasa Melayu yang menjadi bahasa resmi Republik Indonesia. Sebelumnya, bahasa Melayu dipergunakan di berbagai wilayah Nusantara. Bahasa Melayu terus tumbuh dipengaruhi oleh corak budaya di masing-masing daerah. Dengan itu, bahasa Melayu tumbuh menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, bahasa Eropa, dan lainnya. Kemudian, bahasa Melayu muncul dan berkembang dalam berbagai variasi dan dialek. Bahasa Indonesia mempunyai beberapa karakter yang bersifat inklusif dan terbuka. Bahasa ditetapkan dengan tujuan mempersatukan multikulturalisme, multietnis, ras, suku, bahasa, dan agama. Untuk memperjuangkan bahasa Indonesia adalah bahasa yang meluas karena peran yang menerbitkan kesusastraan oleh bahasa itu sendiri dalam latar belakang sosial bersentuhan dengan dunia modern. Setelah itu, bahasa tidak hanya menjadi alat ekspresi dari nasionalisme, akan tetapi menjadi aspirasi tentang Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu untuk bangsa Indonesia yang beragam suku. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu setiap suku yang berbeda budaya dan bahasa. Dengan demikian, bahasa menunjukkan proses sosial, budaya, dan politik yang menjadi sikap sebagai bangsa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia dapat dianggap sebagai cerminan sikap kebangsaan untuk memajukan Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa Indonesia lahir tepat dengan Kongres Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Dalam Ikrar Sumpah Pemuda, pengakuan bahasa Indonesia sebagai yang tidak terpisahkan dari tanah air dan bangsa Indonesia. Selain itu,
Bahasa Indonesia juga mewujudkan semangat dalam Sumpah Pemuda. Sampai saat ini, bahasa Indonesia masih menjadi pemersatu bangsa di Indonesia. Jadi, dalam penggunaan bahasa sebagai pemersatu bangsa dan negara, belum tentu menjadi sumber permasalahan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam bahasa dapat menetapkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan dan bersamaan dengan bahasa daerah di Indonesia. Sehingga apa yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai sarana pengetahuan bangsa dari ancaman disintegrasi dalam pemerintah, seluruh komponen bangsa di Indonesia harus bekerja sama dalam gerakan cinta bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia tetap lestari. Sekian dari video yang saya buat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak tutur kata dan bahasa yang tidak baik atau tidak benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.